174. TL, Rainbow Turtle. Pada saat ini, Bi Hyung berada di cabang administrasi Seoul dari Biro. Ini akan segera menjadi waktu untuk skenario pembebasan Kubah Seoul. Semua Dokkaebis di Kubah sibuk mencoba menyelesaikan skenario. Bi Hyung berjalan melalui aula biro dan melihat Dokkaebis tingkat rendah yang baru disewa bergerak bersama dengan instruktur. Dokkaebis yang baru lahir, mereka menerima pendidikan dasar di pusat pendidikan cabang, ditugaskan saluran mereka sendiri dan dilahirkan kembali sebagai pita. Jangan ragu untuk campur tangan jika minat rasi bintang jatuh. Anda tidak dapat secara langsung melakukan intervensi dalam skenario utama yang diberikan, jadi gunakan sub-skenario untuk memperburuk konflik antara orang-orang atau menciptakan situasi berbahaya. Petik 2. Jangan menciptakan situasi di mana rasi bintang terganggu oleh konflik karakter. Orang baik adalah orang baik, orang jahat adalah orang jahat. Pastikan dikotomi jelas. Dengan cara ini, rasi bintang dapat dengan mudah menentukan objek kemarahan mereka. Petik 2. Selalu mendorong inkarnasi berada di tengah-tengah acara. Namun, awasi inkarnasi utama dan buat acara bergerak di sekitar inkarnasi. Itu juga seharusnya tidak menimbulkan perasaan buatan. Petik 2. Para instruktur mengucapkan kata-kata ini dan para Dokkaebis tingkat rendah sibuk mencatat. Pada suatu waktu, Bi Hyung telah menjadi salah satu dari mereka. Dia belajar bagaimana melanjutkan skenario dan diajari cara tersenyum dan berbicara. Tidak mungkin terlalu aneh atau terlalu klise. Menjadi streamer yang tidak terganggu oleh perkembangan skenario. Apakah kamu mengingat masa lalu? Bi Hyung berbalik dan melihat Dokkaibi Baram, kepala cabang Seoul. Bi Hyung gugup dan ekspresinya berubah. Baram membelai janggutnya dan menatap Dokkaebis kelas rendah. Ini pemandangan yang mengerikan. Setiap kali itu terdengar menyegarkan untuk rasi bintang, tetapi ini adalah sesuatu yang dipelajari dari pendidikan formal para Dokkaebis. Petik 2. Agak tidak pantas bagi Dokkaibi tingkat lanjut untuk mengatakan ini. Kaulah yang membuat pedoman. Bi Hyung menelan kata-kata ini. Baram tertawa getir. Mau bagaimana lagi? Skenario ini laku. Petik 2. Mungkin ada pengecualian. Seharusnya ada. Namun, pengecualian itu dimungkinkan karena skenario biasa dicerca secara terbuka. Petik 2. Beberapa Dokkaebis tingkat rendah berkumpul di depan layar dan menonton skenario yang terjadi di Seoul Dome. Di layar, kisah-kisah tentang inkarnasi milik saluran terbesar di Seoul Dome mengalir. Wajah Bi Hyung menjadi agak panas. Lalu aku akan dipaksa untuk membunuhmu. Yo Jong Hyuk Si. Tidak. Yo Jong Hyuk dan Lee Sukyung saling berhadapan di lantai 2 Dark Castle. Sialan, mengapa tidak dan teks tidak dapat dibaca keluar? Ini akan keluar. Saya tidak tahu kapan. Di sisi lain, Kim Dokja dan Han Suyong sedang mendiskusikan cerita yang tidak diketahui dalam metode array pintu gerbang mekanis. Bi Hyung tenggelam dalam pikirannya. Aku memperingatkannya untuk tidak mengatakan informasi yang akan disaring, sialan. Dokkaibi Baram yang maju membuka mulutnya. Saluran Anda populer akhir-akhir ini. Bicara saluran Anda ada di mana-mana di cabang Seoul. Secara khusus, inkarnasi itu. Petik 2. Aku juga menerima banyak kutukan. Itu cukup bagus. Bagaimanapun, itu meningkatkan rasa ingin tahu. Apakah Anda tahu bahwa Anda adalah Dokkaibi nomor 1 yang dihormati oleh Dokkaebis tingkat rendah belakangan ini? Petik 2. Aku ingin tahu mengapa kamu memanggilku ke sini. Itu adalah bahasa yang bisa terasa agak kasar tetapi Bi Hyung tidak punya cara lain. Akan ada situasi yang sulit jika dia tidak kembali ke salurannya sekarang. Baram diam dan Bi Hyung sekali lagi berbicara. Aku minta maaf tapi ini memasuki fase terakhir dari skenario ke-9. Saya harus kembali ke saluran saya. Petik 2. Itu sebabnya aku memanggilmu. Bi Hyung melihat ekspresi serius Baram dan menyadari ada yang tidak beres. Ada suara keras dari layar dan pertempuran penuh dimulai. Inkarnasi dengan sponsor yang kuat bertempur, meningkatkan sinkronisasi secara sembrono. Tanda-tanda kemungkinan badai muncul di semua tempat. Jika tanda-tanda kuat seperti itu terus berlanjut, para dewa luar akan mendapatkan hak untuk campur tangan. Jika demikian, keselamatan Kim Dokja tidak dapat dijamin. TL, saya akan mengubah dewa dari dunia lain menjadi dewa luar mulai sekarang, untuk mencocokkan aspek-aspek tertentu yang muncul di bab-bab selanjutnya. Bi Hyung yang cemas berusaha meninggalkan tempat ini ketika Baram berbicara dengan suara dingin. Rasi bintang tidak menginginkan campur tanganmu. Saat ini, saluran Bi Hyung adalah yang paling berpengaruh di Seoul Dome. Fakta bahwa Bi Hyung jelas disimpan di cabang Seoul membuat sesuatu menjadi jelas. Sejak kapan cabang Seoul mengawasi rasi bintang? Aku selalu menonton. Saya tidak hanya melihat pendidikan para Dokkaebis tingkat rendah. Petik 2. Bukankah ini seperti apa yang terlihat di permukaan? Kebijakan skenario utama. Petik 2. Sejumlah besar nebula memiliki keluhan tentang skenario ini. Sejumlah besar nebula. Bi Hyung tahu siapa mereka sekarang. Olympus. Veda. Papyrus. Nebula dengan pengaruh di Starstream mengganggu kemajuan skenario ini. Mengapa? Bahkan, Bi Hyung tahu kenapa. Itu karena inkarnasi itu. Kim Dokja tidak tahu apa-apa dan masih berjuang melawan metode array pintu gerbang dengan Han Suyong. Paling-paling, dia adalah satu inkarnasi. Dia tidak bisa memengaruhi seluruh skenario, Bi Hyung membantah.
Hanya satu inkarnasi. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Petik 2 petik 2. Tidak, dia bukan inkarnasi lagi. Sebelum skenario ke-10 tiba, inkarnasi tanpa sponsor menjadi konstelasi. Ini tidak mungkin mengingat sulitnya skenario. Dia akan menjadi monster. Apakah Anda lupa tentang insiden pedang pertama Goryo? Sulit untuk melihat keberadaan yang tidak standar lagi. Petik 2. Pedang pertama Goryo, Chok Jungyong. Yang terkuat di semenanjung Korea dan di antara rasi bintang kelas atas menyebabkan insiden. Bi-hyung juga tahu tentang apa yang terjadi pada saat itu. Seseorang yang menghasut banyak dendam karena bakat alaminya tidak sesuai dengan skenario. Banyak kemungkinan dikonsumsi untuk mengeluarkan dia dari skenario, hanya baginya untuk kembali sebagai konstelasi. Pedang pertama Goryo adalah kasus khusus. Kim Dokja menjadi konstelasi lebih cepat daripada dia tetapi potensi Kim Dokja sendiri tidak tinggi. Jika itu potensial, inkarnasi Yo Jong Hyuk telah mencapai transendensi. Petik 2. Aku tahu, itu tidak terlalu serius. Faktanya, Yo Jong Hyuk adalah orang yang mirip dengan pedang pertama Goryo. Itu sebabnya Kim Dokja lebih berbahaya. Petik 2. Bi-hyung yang frustrasi berteriak, saya bisa mengerti beberapa keluhan dari rasi bintang. Kim Dokja tidak masuk di bawah mereka sehingga mereka kesal. Petik 2. Petik 2 petik 2. Namun, bukankah ini situasi di mana mereka sudah mengambil tindakan? Pernahkah ada kasus di mana nasib digunakan sebelum skenario ke-10? Petik 2. Kamu membela inkarnasi. Itu tidak bertahan. Saya berbicara tentang perlakuan tidak adil dalam skenario. Petik 2. Aku pikir kamu tidak dalam posisi untuk mengatakan itu. Bi-hyung terkejut tetapi pura-pura tenang. Dokkaebi Baram yang mahir tersenyum. Tidak apa-apa. Saya tidak memanggil Anda di sini untuk menangkap pelanggaran Anda. Petik 2. Itu terdengar seperti ancaman di mana ia bermaksud menangkap pelanggaran Bi-hyung. Bi-hyung bertanya, lalu mengapa? Jika kamu pintar maka kamu akan tahu. Pernahkah Anda berpikir itu aneh? Mengapa rasi bintang sudah menggunakan tindakan berlebihan yang merupakan takdir? Petik 2. Petik 2 petik 2. Dalam kebanyakan kasus, mereka dapat mengintip masa depan melalui hubungan mereka dengan para nabi yang dapat menggunakan future sight, tanpa menggunakan takdir. Jika mereka mengantisipasi bagaimana target akan berperilaku, mereka dapat mengubah masa depan dengan jumlah probabilitas yang moderat. Namun mereka tidak melakukannya kali ini. Mengapa? Itu adalah sesuatu yang Bi-hyung tidak pernah pikirkan sebelumnya. Kekuatan untuk memaksa nasib juga menempatkan beban berat pada Nebula. Ada banyak inkarnasi yang kuat selain dari Kim Dokja. Mengapa memaksakan nasib atas Kim Dokja? Jangan bilang. Jika Nebula menyerukan nasib, itu berarti mereka tidak punya pilihan selain menggunakan takdir. Dengan kata lain, Dokkaebi Senior Baram mengangguk. Itu berarti tidak ada seorang pun di Starstream yang dapat melihat masa depan konstelasi Kim Dokja. Bagaimana itu bisa terjadi? Aku juga tidak tahu. Satu hal yang pasti, banyak rasi bintang takut bahwa Kim Dokja akan mencapai. Masih disaring. Jadi, itu semua untuk akhir. Petik 2. Pandangan Baram tertuju pada layar. Kamu perlu melakukan ini. Setelah selesai, saya akan merekomendasikan Anda untuk menjadi Dokkaebi yang maju. Petik 2. Untuk itu diperlukan proses penyaringan untuk menjadi Dokkaebi yang maju. Bi-hyung sudah menebak apa yang akan dilakukan Baram. Bi-hyung menyaksikan layar dan tanpa sadar memeluk telur. Hei, lakukan pekerjaan dengan baik. Aku tahu. Mungkin itu karena insiden mantan naga api hitam tetapi atmosfer dengan Han Suyong telah menjadi agak halus. Konstanta Han Suyong yang mencoba memulai pertengkaran mungkin karena dia menyadari kecanggungan ini. Rasi bintang, Abyssal Black Flame Dragon, tersenyum puas. Konstelasi, Hakim Setan Api, membenci atmosfer ini. Butuh waktu lebih lama daripada yang kupikir untuk mencerna kekuatan Chok Jungyong. 4 jam sudah berlalu. Saya berkeringat hanya mengendalikan kekuatan ceritanya. Ibuku mungkin sudah bertemu Yo Jong Hyuk sekarang. Han Suyong sedang duduk di lantai makan mukut. Lalu dia berkata, ngomong-ngomong, aku tidak berpikir ibumu orang jahat. Petik 2. Apakah pikiranmu menjadi aneh setelah makan rumput? Yah, kalian berdua sepertinya memiliki hubungan yang buruk. Saya tidak bermaksud mencampuri urusan keluarga seseorang. Dalam hal apapun, ia merawat anaknya. Petik 2. Bagaimana ini merawat? Ada banyak orang tua di dunia yang tidak tertarik pada anak-anak mereka. Suara Han Suyong mengambil nada yang lebih gelap. Saya menghela nafas dan menjawab, ibu saya berbicara kepada saya tentang Anda. Dia pikir aku berkencan denganmu. Petik 2. Han Suyong tertawa. Ibumu memiliki mata untuk wanita. Ngomong-ngomong, dia berpikir bahwa Yo Sang-si lebih baik darimu. Petik 2. Jadi kapan kamu akan membunuh bibi itu? Kita tertawa. Sekali lagi, saya menyadari betapa yakinnya Han Suyong. Dia lebih seperti karakter daripada orang lain hari ini. Han Suyong berhenti tertawa. Kami terdengar seperti karakter. Seolah dia membaca pikiranku. Jantungku mulai berdetak kencang. Han Suyong tidak mengetahuinya tetapi suatu hari, dia akan menjadi karakter. Itu seperti Lee Sung Kook dan Jung Min Seok. Saya suka karakter dan non-karakter, jadi saya tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk.
Hanya, saya merasa tidak yakin ketika saya memikirkan waktu itu. Kenapa aku tidak ingin orang ini menjadi karakter? Sesuatu telah berubah. Aku menatap tangan kananku setelah mendengar kata-kata Han Suyong. Kekuatan cerita yang dipinjam dari Chok Jung Yong akhirnya stabil. Aku mengangguk. Dipersiapkan. Kami melarikan diri. Petik 2. Saya mengontrol kekuatan saya dan mengeluarkan Unbroken Fight. Saat saya meminjam cerita Chok Jung Yong, lintasan hidupnya melewati kepala saya seperti panorama. Memotong 1000 orang dengan satu pedang. Memotong gunung yang bagus dengan satu pedang. Memisahkan laut dengan 3 pedang. Itu adalah gaya pedang 3 Chok Jung Yong. Itu adalah nama yang diberikan kepada seseorang yang tidak pernah mengayunkan pedang lebih dari 3 kali ke arah target. Status yang tidak mampu kamu miliki telah jatuh ke tangan kananmu. 100D sel mulai langsung retak. Itu adalah kemegahan Chok Jung Yong. Segel tidak sempurna yang dibuat hanya dengan 8-bit bell tidak pernah bisa menahan kekuatan Chok Jung Yong. Segel 100 hari sungguhan hanya akan berlaku setelah mengumpulkan ketiga harta surgawi. Aliran eksplosif dari cerita telah mendistorsi ruang metode array gerbang mekanis. Aliran eksplosif dari kisah ini telah merusak 100D sel. Saya menuangkan energi bintang murni putih ke udara. Satu pedang memotong ribuan. Seperti hujan meteor, pedang memotong udara dan ruang membelah. Metode array gerbang mekanis dan segel. Semuanya tidak ada gunanya sebelum kehancuran yang luar biasa ini. Itu adalah teknik pedang dari pelatihan jenius dalam pedang selama puluhan ribu tahun. Pemotongan paling ideal untuk kehancuran. Saya tidak bisa melihat kekuatan sebenarnya tetapi saya merasakan kebebasan yang persis seperti ketika saya mencapai 100 kekuatan belum lama ini. Ini adalah kekuatan bintang-bintang. Ruang ilusi runtuh dan kenyataan mulai muncul. Itu adalah teknik pedang yang benar-benar gila. Saya merasa serakah seperti ketika saya mendapatkan elektrifikasi Kyrgios. Sebagus apa aku kalau bisa membuat ini menjadi milikku. Sayangnya, bookmark hanya berlaku untuk karakter. Karena peningkatan status Anda, keterampilan bookmark akan diperbarui. Fitur baru telah diaktifkan. Pemahamanmu tentang rasi, pedang pertama Goryo, telah meningkat dengan jumlah yang sangat sedikit.